Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil izzati wal jalal wasi'al karami wa azimil afdol. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil mab'us litamimil makarimil akhlaq al-mufaddal ala kafatil makhluqat alal itlaq wa ala alihi masabihi sunnati wal a'lam wa asbihi al-badilina anfusahum li tawdihi syara'i wal ahkam. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan saat ini kita bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yakni melaksanakan puasa dengan keadaan sehat walafiat. Kalinya salawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, dalam pelaksanaan ibadah apapun yang diperintahkan oleh Allah, yang diperintahkan oleh Rasulnya, yang ditulis dalam kitabnya, mari kita lakukan dengan cara yang sempurna. Kita lakukan dengan cara yang terbaik. Hal ini akan berkaitan dengan pahala yang kita terima. Apakah pahalanya sedikit atau pahalanya banyak? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Adi bin Ibnu Mas'ud di dalam kitab Mukhtarul Ahadits, Nabi Muhammad dawuh, "Addima iftaradallahu alaika takun min a'budin nas, wajtanib ma harramallahu alaika takun aura'un nas." Laksanakanlah perintah Allah dengan seksama sehingga engkau disebut sebagai orang yang ahli ibadah di antara manusia. Yang kedua, jauhilah perkara yang diharamkan Allah sehingga engkau di hadapan manusia disebut sebagai orang yang wirai. Wirai adalah menjauhi perkara-perkara haram. Ini peringatan dari Nabi Muhammad SAW bagi kita untuk selalu menjalankan perintah-perintahnya dengan seksama, dengan serius, dengan sepenuh hati dalam pelaksanaannya, agar kita mendapat predikat a'budinas. Sebaliknya, kita sebagai umat manusia harus menjauhi segala larangan-larangannya, agar supaya kita disebut sebagai aura'un nas, sebagai orang yang wirai di antara manusia. Salah satu contoh dalam pelaksanaan sholat, Nabi Muhammad juga bersabda, "Idza ahsanar rajulu as-sholata fa'atimma ruku'aha wa sujudaha qalat as-sholatu hafidhoka Allahu kama hafidtani." Ketika seseorang laki-laki melaksanakan sholat dengan sempurna, rukuknya sempurna, sujudnya sempurna, bacaannya sempurna, berdirinya sempurna, semua rukun-rukun sholat dilaksanakan secara sempurna, maka sholat akan mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, jagalah orang yang telah melaksanakan sholat dengan baik, karena beliau sudah menjagaku juga dengan baik." Jadi ketika kita melaksanakan sholat dengan sempurna, dengan baik, dengan khusyuk, maka sholat akan melaporkan kepada Allah bahwasannya orang ini telah melaksanakan dengan baik, dan akan mendoakan orang yang melaksanakan sholat dengan baik agar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebalikannya, wa idza asaa as-sholata falam yutimma ruku'aha
wa sujudaha qalat as-sholat doyya'akallahu kama doyya'tani. Ketika ada seorang laki-laki yang melaksanakan sholat dengan tidak sempurna, dengan sholat hanya menggugurkan kewajiban, rukuknya tidak sempurna, sujudnya tidak sempurna, berdirinya tidak sempurna, bacaannya tidak sempurna, maka sholat akan juga melaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, sia-siakanlah orang yang telah menyia-nyiakanku. Beri sholat akan melaporkan kepada Allah untuk tidak merespon apa yang telah hamba yang telah melaksanakan sholat itu lakukan. Karena apa? Karena dalam sholat dia sudah meremehkan, dia tidak secara penuh hati, dia tidak khusyuk dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu muslimin muslimat, mari kita dalam melaksanakan semua ibadah, kita laksanakan dengan sempurna, kita laksanakan dengan maksimal sesuai dengan aturan syariat yang telah ditetapkan. Dan juga jangan lupa kita lakukan dengan penuh ikhlas dan sepenuh hati dalam pelaksanaannya. Semoga puasa yang kita lakukan ini sempurna dari segi syariat dan yang lain-lainnya. Billahi taufiq hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.